Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk sesi yang keempat ya dalam kelas pranikah kita, seri yang terakhir. Semoga Allah mampukan malam ini kita untuk belajar mempersiapkan diri menjadi pribadi yang siap insya Allah menyambut peran baru sebagai suami atau sebagai istri dalam jenjang pernikahan. Tidak berlama-lama, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, insya Allah malam ini kita akan membahas tentang ta'aruf, khitbah, mahar, dan juga pernikahan. Semoga Allah mudahkan. Silahkan mencari tempat yang nyaman ya untuk belajar pada malam hari ini. Bismillah. Jadi teman-teman sekalian, materi yang keempat ini kita akan membahas bagaimana sih seharusnya ta'aruf, khitbah, dan juga mahar dan pernikahan dalam Islam. Kita awali dari ta'aruf ya teman-teman. Jadi ta'aruf itu artinya sebenarnya adalah saling mengenal. Dalam konteks pernikahan, ta'aruf ini adalah proses perkenalan dan interaksi antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dua insan ini cocok untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu pernikahan. Saya termasuk produk ta'aruf ya. Alhamdulillah waktu itu saya dan suami juga sama-sama saling dikenalkan oleh ustadz dan ustadzah kami seperti itu. Bagaimana sih tata cara ta'aruf seperti itu? Dari komunikasi awal ya teman-teman, ini juga yang dulu saya lakukan dengan suami. Jadi kita melalui perantara atau wakil. Dalam hal ini saya dibantu oleh ustadzah saya dan suami saya dibantu oleh ustadznya beliau. Diawali dari pertukaran informasi dasar. Nanti insya Allah di grup akan saya share ya contoh proposal pernikahan itu seperti apa. Ini informasi terkait data tentang diri saya dan juga data tentang suami saya. Dan dalam ta'aruf ini teman-teman, kita menerapkan batasan dan etika komunikasi bahwa komunikasi kita sebatas dalam keperluan pernikahan dan juga menjaga etika bahwa data yang kita terima itu sangat rahasia. Artinya, ketika ada data seorang Ikhwan atau Ahwat dikasihkan kepada jenengan, maka itu hanya menjadi konsumsi panjenengan, tidak untuk disebarluaskan. Karena ini privasi seperti itu. Karena ini masih sebatas ta'aruf ya teman-teman. Belum tentu lanjut ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Dan kita sama-sama memahami bahwa tujuan dan yang kita ta'aruf ini adalah sama-sama menjajaki kita ingin lanjut ke proses yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Menjalin kepentingan bersama bahwa ini kepentingan untuk proses pernikahan. Dan dalam proses ta'aruf ini kita saling membangun keterbukaan dan kepercayaan. Di proses ta'aruf ini juga boleh ya melibatkan restu dan pertimbangan keluarga seperti itu. Jadi misalnya ayah atau ibu. Namun kalau sebatas selesai di panjenengan dulu juga boleh. Kalau saya kemarin ketika mendapatkan proposal dari calon suami saya, gitu ya, saya memutuskan sendiri dulu. Apakah lanjut ke pertemuan tatap muka atau tidak seperti itu. Jadi ini tergantung kebijakan panjenengan ya bersama keluarga juga seperti itu. Intinya di komunikasi awal ini lewat perantara kita memberikan data diri kita dan juga pasangan kita memberikan data dari beliau lewat perantara itu. Selanjutnya, data itu akan kita tukarkan. Biasanya dari proposal yang cewek kita berikan ke yang cowok dulu. Maka yang cowok ini mempelajari dulu proposal dari si cewek ini. Kalau oke, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau tidak, maka berhenti di proses
pertukaran data ini aja seperti itu. Misalnya ketika jenengan lihat proposal itu ternyata tidak cocok, ya sudah, kita tidak lanjut ke proses berikutnya. Kalau dari mempelajari data itu ada kecocokan, maka kita lanjut ke ta'aruf dengan pertemuan langsung seperti itu. Berikutnya adalah setelah misalnya tadi ya pertukaran data sudah dan ternyata sama-sama oke ya, yang Ikhwan oke, dan setelah Ikhwan oke, biasanya data si Ikhwan itu kita kasihkan ke yang cewek seperti itu. Kalau yang cewek oke, maka lanjut ke pertemuan tatap muka. Namun misalnya kalau ada Ikhwan yang misalnya berminat gitu ya taruh dengan Ahwat A gitu ya. Ternyata Ahwat A ini ketika kita kasih proposal dari si Ikhwan ini ternyata nggak berkenan, ya sudah selesai di situ tahap ini. Jadi ta'aruf ini masih sangat awal begitu ya. Jadi ketika disepakati ada tatap muka setelah tadi pertukaran biodata, maka kita jadwalkan pertemuan. Tujuan pertemuan ini adalah meng-cross-check dari data yang didapatkan dan juga mempertajam ya, memperdalam lagi uh, proses pengenalan itu lewat pertemuan langsung. Dan juga ada etika dan etiket yang harus dijaga, bagaimana cara komunikasi kita, bagaimana tetap dalam pertemuan itu kita menjaga adab-adab kita terhadap lawan jenis seperti ya. Jadi pertemuan ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam. Nanti kalau setelah perkenalan itu uh, oke, maka lanjut ke tahap berikutnya. Namun misalnya, qadarullah setelah tatap muka kok ternyata nggak serak gitu ya, kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak berkenan, ya sudah, maka proses ta'aruf itu berhenti di situ, gitu ya. Nah, apa saja sih yang kita gali lebih dalam saat ta'aruf? Yang pertama terkait latar belakang ya teman-teman, ke bagaimana latar belakang kedua individu terkait latar belakang mereka, terkait asal-usul, terkait pendidikannya, terkait pekerjaannya, dan juga keluarganya, ditanyakan. Ya. Bahkan lebih detail dari uh, interview lowongan pekerjaan ya teman-teman. Ya jelas dong, karena pernikahan itu seumur hidup harapannya. Gitu ya. Jadi harapannya di sini lebih detail. Terus juga digali lebih dalam tentang kebiasaannya, tentang rutinitas hariannya seperti apa, hobinya apa, kegiatan favoritnya apa, pola hidup lainnya seperti apa. Jadi harapannya di proses ini panjenengan itu mengenal lebih detail tentang sosok beliau yang akan menjadi pasangan hidup panjenengan, gitu ya. Juga terkait minat dan keinginannya, preferensi dalam hal agama, budaya, aktivitas sosial, dan cita-cita hidup. Termasuk nilai-nilai ya, prinsip moral, etika, keyakinan agama, dan pandangan hidupnya tentang kehidupan. Waktu itu saya ingat banget ketika ta'aruf gitu ya dengan suami saya itu, calon suami ya waktu itu. Saya itu membuat list pertanyaan. Jadi saya tulis, terus saya sampaikan juga ke beliaunya. Mohon maaf gitu ya, Kak, sama saya menulis pertanyaan-pertanyaan harapannya supaya tidak ada yang kelewat seperti itu. Jadi qadarullah waktu itu saya banyak yang tanya gitu ya. Ya monggo, intinya kita ingin menggali lebih dalam. Yang saya sangat ingat waktu itu saya sampai menyampaikan ketika nanti Bapak Ibu saya berusia senja, apakah beliau berkenan ketika saya harus merawat kedua orang tua saya. Itu saya sampaikan di proses taaruf dan alhamdulillah beliau juga oke. Seperti itu. Jadi termasuk gambaran setelah pernikahan seperti apa, terus misalnya setelah menikah itu kita tinggal di mana gitu, itu juga kita sampaikan di taaruf gitu ya. Terus yang saya ingat beliau tanya itu cuma sedikit sekali ya. Karena ya beda-beda ya tipenya. Intinya ketika jenengan menggali informasi, ini adalah kesempatan untuk bertanya lebih detail, lebih dalam. Dan waktu itu kita uh, saya dapat data suami itu tanggal, sampai hafal tanggalnya ya. Tanggal 12 Februari. Lupa ingat sih, ya iyalah momen bersejarah gitu ya. Saya dapat data beliau itu Sabtu tanggal 12 Februari 2012. Terus seminggu kemudian Sabtu tanggal 18 Februari kita ketemu untuk ta'aruf tatap muka.
Setelah itu, alhamdulillah, setelah tatap muka itu kita sama-sama menyatakan oke, maka lanjut ke tahap berikutnya, gitu ya. Waktu itu dari pihak ini ya, dari pihak suami minta saya silaturahim ke rumah beliau. Ya enggak apa-apa gitu ya, karena ibunya dari calon suami saya waktu itu minta saya silaturahim ke rumah. Saya ke sana waktu itu, tapi saya dengan teman ya, nggak sendiri ya. Saya dengan teman saya yang usianya jauh di atas saya, gitu. Alhamdulillah, setelah oke, maka tahap berikutnya adalah suami saya silaturahim ke rumah saya. Beliau waktu itu juga berdua sama temannya, silaturahim ke rumah saya, ketemu kedua orang tua saya. Alhamdulillah, kedua orang tua saya oke, gitu ya. Maka lanjut ke khitbah setelah itu. Dan dari Februari, Maret, April, Mei ya. Februari, Maret, April, Mei. 3 bulan kemudian, 19 Mei 2012 kita melangsungkan pernikahan. Karena memang teman-teman diharapkan setelah proses ta'aruf itu dan ada apa ya kecocokan tidak berlama-lama. Karena apa? Ya itu ya, setan ngegodanya kan jauh lebih dahsyat ya. Harapannya memang ketika ta'aruf itu kita memang dalam posisi siap menikah gitu kan. Dan juga kita sudah mengkondisikan keluarga kita. Nah, teman-teman, alhamdulillah jika seandainya proses ta'aruf itu sudah kita lalui dan kita dan calon kita oke dan keluarga kita oke, maka kita lanjut ke proses khitbah. Khitbah itu diartikan secara bahasa adalah lamaran atau pinangan dalam Islam. Secara bahasa khitbah berasal dari bahasa Arab yang artinya berbicara. Kalau para ahli fikih mendefinisikan khitbah itu sebagai pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan yang jelas dan perempuan itu memberitahukan keinginan tersebut kepada walinya juga seperti itu. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk dijadikan istri atau memohon pihak laki-laki terhadap pihak wanita untuk dijadikan calon. Intinya meminang ya. Dan teman-teman, ketika khitbah ini maka jenengan ketika sudah di khitbah ini tidak boleh menerima khitbah dari yang lain juga. Dan juga ketika seorang wanita sudah dikhitbah, tidak boleh ada laki-laki lain yang mengkhitbah dia juga, seperti itu ya. Jadi harus clear dulu, khitbah ini diterima atau tidak, gitu ya. Artinya sudah ada ikatan secara kesepakatan, secara akad bahwa beliau misalnya setuju untuk menikah dengan seseorang calon, gitu ya. Setelah khitbah biasanya kita menentukan, gitu ya, kapan pernikahannya. Bi, nitip anak-anak dulu, Bi. Ojo teriak-teriak boleh. Umi tak anu dulu, ngajar dulu ya. Dia ini lagi proses, tolong jangan teriak-teriak. Ya. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Tadi sampai ke khitbah. Berikutnya, mahar. Mahar ini dalam literatur fikih memiliki istilah lain yaitu sodak yang secara etimologi adalah sesuatu yang sangat keras. Sedangkan secara terminologi, sodak adalah harta yang dikeluarkan oleh laki-laki karena pernikahan. Hukum mahar ini wajib ya, berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Seperti itu ya. Mahar. Syarat-syaratnya adalah satu benda yang berharga atau memiliki nilai harga. Maka tidak sah jika mahar berupa sesuatu yang sedikit dan tidak berharga, misalnya sebutir beras, gitu kan nggak ada harganya ya. Yang kedua, berupa benda suci yang bisa memberi manfaat, maka tidak sah hal-hal yang seperti babi, homer jadikan mahar. Yang ketiga, tidak boleh sesuatu yang digosok atau mengambil hak orang lain secara paksa. Dan juga tidak boleh berupa benda yang belum diketahui. Jadi harus ditentukan maharnya berupa apa gitu ya. Dan Masya Allah ya, dalam Islam itu juga disampaikan bahwa wanita yang terbaik itu adalah yang memudahkan dalam maharnya.
Intinya mahar ini adalah pemberian dari suami calon suami kepada istrinya. Dan tadi ya, harapannya mahar ini tidak memberatkan seperti itu, sesuai kemampuan sesuai kemampuan dari calon suami kita gitu ya. Masya Allah ya. Kalau di Al-Quran kan juga disebutkan ya. Dan ketika kamu sudah menikahi seseorang dan kemudian kamu menceraikan gitu ya, jangan sampai kamu meminta kembali maharmu dari istrimu tadi. Karena Masya Allah ya, kadang ada mahar itu yang sangat banyak. Misalnya berupa mobil mewah atau berupa aset yang nilainya mungkin ratusan juta seperti itu. Maka ketika terjadi perceraian gitu ya, si suami itu pengen mengambil kembali misalnya maharnya, itu tidak diperkenalkan ya dalam hukum Islam. Karena mahar itu adalah sudah diberikan kepada istrinya. Seperti itu. Jadi mahar ini menjadi haknya seorang istri. Dan calon istri yang terbaik adalah yang memudahkan dalam hal maharnya seperti itu. Jadi sebaiknya dikomunikasikan ya terkait mahar ini supaya juga tidak memberatkan sang calon suami. Ini kan tadi disampaikan mahar itu pemberian kepada perempuan yang kau nikahi dan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Harapannya mahar ini juga diberikan calon suami kepada istrinya semampunya dan serelanya dia seperti itu. Berapa mampunya ya masing-masing ya disesuaikan. Maka saat ta'aruf tadi juga diperkenankan ya dibahas tentang itu juga silakan. Intinya bagaimana kita memudahkan dalam proses pernikahan itu gitu ya dan tidak yang penting dia kita sesuaikan dengan bagaimana aturan syariat itu. Tapi kalau qadarullah dapat suami yang sangat kaya dikasih mahar rumah beserta isinya ya monggo gitu itu rezeki. Tapi intinya bagaimana dari mahar itu jangan sampai mempersulit gitu ya sang laki-laki untuk bisa menikahi sang wanita tersebut. Berikutnya tentang pernikahan ya teman-teman. Setelah tadi ya prosesnya kita mulai dari ta'aruf, alhamdulillah lancar gitu ya. Keluarga juga oke, dilanjutkan dengan hitbah gitu ya. Mahar juga sudah ditentukan, maka lanjut ke proses pernikahan. Menikah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya berkumpul, bersatu, dan berhubungan. Sedangkan menurut ahli fikih dalam kitabnya Mazhab Imam Syafi'i ya, pernikahan ini adalah akad yang memperbolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan seperti itu ya. Berarti pacaran boleh gitu ya? Enggak. Ya dalam Islam tidak ada pacaran ya teman-teman. Jadi bolehnya pacaran setelah menikah seperti itu ya. Jadi pernikahan itu kenapa disebutkan menyempurnakan separuh agama gitu ya karena memang menaklukkan syahwat kita yang menjadi salah satu ujian terbesar dalam hidup kita selain syahwat ini ya terhadap makanan gitu ya, syahwat terhadap hawa nafsu juga seperti itu ya. Nah, hukum pernikahan. Hukum pernikahan bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Tergantung kondisi panjenengan di level mana. Hukum pernikahan itu menjadi wajib jika laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki usia nikah dan tidak ada halangan, yang laki-laki juga mampu membayar mahar dan menafkahi si istrinya kelak. Dan jika dia tidak menikah, maka dia jatuh ke dalam perzinaan. Kan diberintahkan ya teman-teman jika tidak mampu menahan nafsu maka diminta puasa. Ini dia sudah puasa tetap nafsunya bergejolak begitu ya. Maka di fase ini jenengan sudah wajib hukumnya untuk menikah. Secara kemampuan sudah ada, secara tanggung jawab untuk menafkahi sudah ada, dan secara nafsu sudah sangat ingin gitu ya. Maka segerakan menikah. Itu berarti posisinya wajib. Karena kalau enggak, jenengan akan terjebak pada yang namanya perzinaan. Itu hukumnya berarti wajib. Yang kedua itu sunnah. Sunnah itu di mana kondisinya seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, namun belum melaksanakannya. Karena apa?
dia masih dalam kondisi yang terhindar atau terlindungi dari perbuatan zina. Jadi istilah dia sudah mampu, sudah mapan gitu ya. Tapi dia belum ingin menikah karena dia masih mampu mengendalikan syahwatnya, tidak khawatir terjerumus pada perzinaan gitu ya. Maka kalau dalam hal ini dia menikah, maka dia hukumnya sunnah untuk menikah. Ya. Yang ketiga, teman-teman, nikah itu bisa jadi hukumnya haram. Jika pernikahan itu dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan dan juga kemampuan untuk menikah, namun dipaksakan. Kenapa? Nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dikhawatirkan istri dan anaknya akan diterlantarkan. Kenapa? Ya karena dia tidak ingin menikah misalnya, dan dia juga memang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Maka ketika dia memaksakan menikah, pernikahan itu hukumnya haram. Atau misalnya eh, pernikahan itu dia laksanakan dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya, calon pasangannya, itu juga pernikahannya haram. Atau misalnya dia punya penyakit seksualitas, AIDS misalnya, dia tetap ngotot menikahi seorang wanita, itu hukumnya haram karena menyakiti, gitu ya. Yang keempat, hukumnya makruh apabila dia sudah memiliki kemampuan untuk menahan diri dari zina, akan tetapi belum ada keinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Itu makruh hukumnya menikah. Yang yang kelima ya, yang keempat. Yang kelima, hukumnya mubah. Jika pernikahan itu dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan keinginan, akan tetapi jika tidak menikah pun dia bisa menahan diri dari zina. Jadi pernikahan itu juga dia mampu, dia tidak akan menelantarkan istrinya. Maka itu hukumnya mubah. Maka para laki-laki solih, coba dilihat, jenengan hari ini pada level mana? Kalau level wajib, ayo disegerakan gitu ya. Level sunnah ya alangkah indahnya disegerakan. Kalau haram jangan dilakukan gitu ya. Silakan dicek kondisi jenengan masing-masing yang paling tahu jenengan ini sekarang pada level mana untuk melaksanakan suatu pernikahan. Semoga dalam kondisi sunnah lah ya, seperti itu. Berikutnya teman-teman, rukun pernikahan. Yang pertama adanya calon pengantin pria. Tentunya pengantin pria ini yang memiliki persyaratan: satu, beragama Islam, tidak sedang ikhram, dan dia menikah berdasarkan keinginan sendiri, bukan dipaksakan. Identitasnya jelas, mengetahui nama calon istrinya, sosoknya, sifatnya, mengetahui jelas bahwa calonnya dari kategori perempuan yang bukan dari kategori perempuan yang haram dinikahi, bukan mahram gitu ya, serta jenis kelaminnya jelas gitu ya. Jadi laki-laki harus menikahi perempuan, gitu ya, bukan perempuan yang apa ya, misalnya laki-laki berubah jadi perempuan atau sebaliknya gitu ya. Jadi memang jelas calon suaminya adalah laki-laki beneran dan calon perempuan apa istrinya adalah wanita beneran. Itu baru sah ya teman-teman. Transgender nggak masuk di sini. Jadi harus jelas dia laki-laki atau perempuan. Yang kedua, calon pengantin perempuan memenuhi syarat, dia tidak sedang ikhram, identitasnya jelas, statusnya single, dan tidak sedang masa iddah dari pernikahannya dengan orang lain. Yang ketiga, adanya wali. Berdasarkan hadis riwayat Tabrani, tidak sah nikah kecuali kehadiran wali dan dua orang saksi. Syaratnya dari wali dan saksi itu adalah berdasarkan keinginan sendiri, merdeka, laki-laki dewasa, tidak disifati dengan fasik, tidak mengalami gangguan akal, baik itu tua maupun gila, tidak bodoh dan dungu, dan tidak dalam kondisi ihram. Wali seorang perempuan adalah ayahnya atau asobah untuk seorang perempuan. Yang keempat, dua orang saksi. Yang ini nantinya menentukan pernikahan itu sah atau tidak. Syaratnya adalah kompeten di bidang persaksian dan ia tidak ditunjuk sebagai wali nikah. Jadi nggak boleh ya wali nikah merangkap jadi saksi, harus sendiri-sendiri. Yang kelima, adanya ijab kabul, yaitu akad yang dilakukan pengantin pria dan wali dalam prosesi pernikahan. Itu ya teman-teman, itu tadi gambaran tentang ta'aruf, bagaimana khitbah, bagaimana menentukan mahar, bagaimana rukun-rukun dan syarat dalam pernikahan.
Dan teman-teman, ketika memang sudah ada calon yang cocok sesuai dengan kriteria panjenengan, maka langsungkanlah pernikahan walimatul ursnya sesuai kesepakatan dengan calonnya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi walimatul urs itu adalah awal dari memasuki proses pernikahan. Jadi jangan sampai satu hari itu memberatkan kehidupan setelahnya. Jadi disepakati ya teman-teman. Jadi akad nikah dan walimatul, karena memang setelah menikah ya sangat dianjurkan mengadakan walimatul urs atau resepsi ya kalau bahasanya kita. Jadi bagaimana resepsi itu juga kita selenggarakan sesuai kemampuannya ya teman-teman. Jadi resepsi itu awal, bukan akhir dari prosesi pernikahan. Jadi bagaimana prosesi apa namanya resepsinya itu juga sebaiknya dikomunikasikan dengan pasangan. Bagaimana itu tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan dari kedua belah pihak. Kenapa? Karena setelah resepsi dan akad nikah itu teman-teman kehidupan akan berjalan kehidupan akan berjalan sepanjang hidup panjenengan bersama pasangan. Jadi harapannya setelah akad nikah dan walimatul urs itu adalah bulan madu, bukan bulan pahit kalau istilah Ustaz. Kenapa bulan pahit? Ya bisa jadi seluruh sumber dayanya tersedot untuk resepsi begitu kan ya. Karena pernah ada kisah itu seorang keluarga yang menuntut kepada menantu laki-lakinya untuk memberikan mahar yang sangat banyak gitu ya dan juga resepsi yang sangat mewah gitu ya. Akhirnya sang menantu itu sampai menjual mobilnya yang itu ternyata digunakan untuk kerja sehari-hari. Akhirnya apa? Setelah pernikahan bukan bulan madu yang didapatkan, apa bulan pahit. Kenapa harus? Karena harus menanggung beban yang sangat berat dari proses si resepsi tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi harapannya akad nikah dan resepsi itu menjadi awal kehidupan jenengan bersama pasangan dan setelah itu melalui babak-babak berikutnya dengan kesepakatan yang bisa dilaksanakan secara baik gitu ya. Semoga Allah mempertemukan jenengan dengan jodoh terbaik dalam suasana terbaik, dalam ridho terbaik dan insya Allah mampu menjalani episode kehidupan ini dengan suka dukanya dan semoga bahtera rumah tangga panjenengan yang Allah anugerahkan ini mampu mengantarkan panjenengan dalam kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Harapannya berkeluarga itu enggak hanya di dunia ya teman-teman, tapi bagaimana mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga di dunia ini dalam rangka mencapai ridho Allah kembali ke surga bersama pasangan dan anak-anak kita. Insya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan proses panjenengan untuk menemukan jodoh sejatinya. Insya Allah. Jodoh itu sudah ditentukan ya. Jadi kita tinggal menjemputnya dengan persiapan terbaik kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.